Kim Seon-ho lahir tanggal 8 Mei tahun 1986 adalah aktor Korea Selatan. Dia memulai karirnya di atas panggung dan tampil dalam berbagai drama sebelum membuat debut layarnya pada tahun 2017 dengan Good Manager. Dia menjadi terkenal dengan serial televisi Startup 2020 dan mendapatkan lebih banyak pengakuan untuk peran utamanya di Hometown Cha-Cha-Cha 2021 yang ditayangkan di TVN dan Netflix. Pada tahun 2021, ia terpilih sebagai aktor televisi terbaik Gallup Korea tahun ini. Kim tumbuh sebagai putra tunggal di Bongcheon-dong, sebuah lingkungan di Seoul. Digambarkan sendiri sebagai orang yang tertutup dan tidak aman di masa kecil dan masa remajanya. Kim mengaitkan penyebabnya dengan satu insiden traumatis di masa kecilnya, ketika ibunya ditusuk dengan pisau dalam perampokan rumah. Kim nyaris lolos dari serangan itu dengan bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Dia perlahan mengatasi traumanya melalui akting, saat mendaftar di Akademi Akting di tahun ketiga sekolah menengahnya. Setelah menyelesaikan SMA, Kim belajar di Institut Seni Seoul di mana dia menerima gelar dari Departemen Penyiaran dan Hiburan. Selama studinya di sana, ia bergabung dengan Masyarakat Riset Seni Teater. Melalui klub drama, Kim mulai berakting dalam drama seperti My Town, The Seagul, dan Chungpung's Wife. Kim melakukan wajib militernya pada tahun 2007 sebelum debutnya sebagai aktor. Dia menjabat sebagai asisten instruktur di Pusat Pelatihan Tentara Nonsan dan kemudian berubah menjadi pekerja layanan publik. Kehidupan militernya telah memperluas pandangan dunianya. Peran panggung profesional pertama Kim adalah di New Boing Boing yang dijalankan secara terbuka, adaptasi dari drama Prancis dengan nama yang sama, pada tahun 2009, yang ia ulangi pada tahun 2013. Pada tahun 2012, Kim berperan sebagai dokter bermain Sherlock Holmes. Pada akhir tahun 2013, Kim berperan sebagai pemeran utama dalam drama World I-chan Sai for 7 Years, ditulis dan disutradarai oleh Park Jung-in di Teater Cahaya Bulan Daehakro. Pada Maret tahun 2014, Kim mengulang perannya di Figaro Art Hall di Junggu, Ulsan. Kemudian pada musim gugur di tahun yang sama, Kim berperan 3 kali dalam musim ke-10 dari drama Alligator Theater Company. Rooftop House Chat. Kim memenangkan peran protagonis Lee Kyung-min setelah mengalahkan sekitar 200 calon dalam audisi terbuka. Dia menyusun ulang untuk mengikuti musim ke-11 dan musim ke-12. Pada 2015 ia berperan untuk peran judul lain dalam drama terbuka Alligator Theater Company, Purpose of Love. Drama tersebut adalah drama open run komedi romantis Daehakro, sebanding dengan Off-Broadway yang populer. Dia menemukan kesuksesan kecil dan mendapatkan gelar idola teater. Pada tahun 2016, Kim menantang dirinya sendiri untuk mengikuti audisi untuk berbagai peran dalam drama omnibus John Cariani produksi teater ganda, Almost Main. Kim berperan setelah menembus tingkat kompetisi 200-1 dan tampil dengan tim kedua mulai April tahun 2012. Kemudian, dia memperluas repertoarnya dengan peran yang lebih gelap dan mendapatkan pengakuan kritis dalam karya-karya seperti True West dan Kiss of the Spider Woman pada tahun 2015 dan Closer pada tahun 2016. Juga pada tahun 2016, dia melakukan 2 drama berturut-turut dengan teater Alligator perusahaan. Kim mengulangi perannya sebagai Austin dalam penampilan engkor Korea dari True West Return yang diakui oleh penulis drama Sam Shepard. Kemudian muncul pada tahun 2016 kebangkitan drama hit Closer oleh Patrick Marber, yang diproduksi sebagai film pada tahun 2004. Penggambarannya dalam kedua drama tersebut mendapat pengakuan kritis. Pada November tahun 2016, Kim bergabung dengan drama Voice of Millennium milik Park Dong-wook. Drama tersebut diproduksi oleh Space to Create, sebuah perusahaan teater yang didirikan oleh Ahn Hyuk-won dan Jeon Seok-ho. Disutradarai oleh Park Seon-hee, itu dilakukan dari tanggal 5 November hingga tanggal 31 Desember di Dongsong Art Center Dongsong Small Theater.
Kim membuat debut layarnya pada awal tahun 2017 di drama perkantoran KBS 2 Good Manager. Setelah mengikuti audisi atas saran produser Lee Eun Jin yang menonton penampilannya dalam drama Closer. Proyek Kim selanjutnya, Strongest Delivery Man, di mana dia awalnya mengikuti audisi untuk peran pendukung, menandai penampilan pertamanya di layar peran utama. Kedua peran tersebut membuatnya mendapatkan nominasi untuk penghargaan aktor pendatang baru terbaik di KBS Drama Award 2017. Kemudian pada tahun 2017, Kim beradu akting dengan Jo Jung Suk dan dalam komedi aksi MBC 2 Cops sebagai penipu licik. Dia awalnya mengikuti audisi untuk peran pendukung, namun sutradara meningkatkannya menjadi pemeran utama kedua setelah menonton ulang klip audisinya. Atas penampilannya, Kim mendapatkan 2 penghargaan di MBC Drama Award 2017. Saat drama itu masih tayang, dia mengulang perannya di atas panggung sebagai Valentine di Kiss of the Spider Woman. Saya menemukan kali ini bahwa dia adalah aktor yang sangat baik. Saya pikir dia adalah aktor yang sangat baik yang rendah hati. Sangat masuk akal, cerdas, dan penuh emosi. Dia mengingatkan saya ketika saya masih pemula. Itu hal yang sangat sepele. Semuanya baik-baik saja saat Seon Ho berakting. Ada kalanya dia berakting dengan garis tebal. Tetapi ada kalanya dia memecah aktingnya menjadi detail halus dan mengaitkannya. Jika Anda membiarkan garis tebal, itu bisa membosankan atau satu dimensi. Tetapi dia membagi aktingnya dan membuangnya itu ke yang lain. Seon Ho mengalami hal seperti itu. Dan saya pikir kami dalam harmoni yang baik. Jo Jung Suk tentang akting Kim Seon Ho di 2 Cops 2017. No Chut News interview pada tahun 2018. Kim memerankan peran utama seorang pelukis dalam drama spesial You Doctor yang disiarkan 4 episode pada bulan Mei. Ia juga membintangi drama sejarah 100 Days My Prince yang menjadi salah satu serial dengan rating tertinggi dalam sejarah televisi kabel Korea. Pada bulan September tahun itu, Kim bergabung dengan SALT Hiburan setelah kontraknya berakhir dengan mantan perusahaan teaternya. Pada Maret tahun 2019, Kim berperan sebagai calon penyanyi dalam komedi JTBC Welcome to Waikiki 2. Pada Oktober tahun yang sama, ia membintangi drama kriminal investigasi TVN. Catch the Ghost beradu akting dengan aktris veteran Moon Do-young dalam peran utama pertamanya dalam sebuah seri panjang penuh. Pada tanggal 5 November, Kim bergabung dengan pemeran di musim keempat reality show KBS 22 Days dan 1 Night. Dia menerima Rookie Award di KBS Entertainment Award 2020 untuk karyanya di acara itu. Dalam proyek terakhirnya di tahun 2019, Kim tampil dalam drama Memory in Dream. Dia kembali membuktikan kekuatan penjualan tiketnya. Dalam waktu 5 menit setelah loket tiket dibuka, semua tiket untuk episode yang dia tayangkan di babak pertama, kedua, dan ketiga terjual habis. Kim melakukan total 33 pertunjukan dan mencatat penonton kumulatif sekitar 4.700 penonton teater. Kim kembali ke layar kaca pada Oktober tahun 2020 melalui drama TV Startup. Penggambarannya sebagai investor pemula dengan masa lalu yang tragis diterima dengan baik oleh pemirsa dan memberinya nominasi untuk penghargaan Seni Baik Sang untuk aktor pendukung terbaik televisi. Selama penayangan Startup, Kim menduduki puncak indeks peringkat reputasi merek bulanan oleh Korean Business Research Institute dan mengalami lonjakan popularitas di dalam negeri dan internasional. Dia kembali ke teater pada Januari tahun 2021 dalam drama Dua Tangan Yang Jin Ais, di mana dia berperan sebagai detektif yang mencoba menuduh seorang pemuda dalam kasus pembunuhan. Drama tersebut dipentaskan di Teater S, Pusat Seni Pertunjukan Sejong. Dilaporkan bahwa bersamaan dengan tanggal pembukaan tiket, semua penampilan Kim Seon Ho terjual habis. Di stage acting, kita bisa berinteraksi langsung dengan penonton, jadi kita langsung tahu respon mereka. Saya pikir penonton juga berkontribusi pada drama tersebut karena tawa mereka.
atau bahkan suara napas mereka memicu langkah kita selanjutnya atau memacu kita untuk melakukan sesuatu yang lebih. Itu adalah perasaan gembira yang tidak bisa saya lupakan. Kim Seon-ho tentang mengapa dia menyukai teater, LA Singapore Interview. Kim berkolaborasi dengan proyek Epitone untuk merilis single Reason pada tanggal 8 Mei tahun 2012 yang dia nyanyikan dan tulis bersama. Setelah sebelumnya muncul di video musik yang terakhir. Itu adalah hadiah kejutan yang disiapkan Kim untuk para penggemarnya, mengungkapkan perasaannya melalui lirik dan video musik. Pada tanggal 16 Mei tahun 2021, Kim mengulangi perannya sebagai detektif Lee Jong Ri-eo, lawan main aktor veteran Jung Won-in, dalam lakon engkor khusus AIS, sebagai penampilan kedua dari 2021 Play 10,000 Won series di Pusat Seni Songnam. Saya secara aktif merekomendasikan junior saya untuk mencoba bermain. Anda harus mencoba untuk tampil di atas panggung ketika Anda masih belum dewasa, sehingga Anda dapat melakukannya dengan lebih baik nantinya. Jika Anda melihat Seon-ho yang memilih untuk berakting di atas panggung pada saat nilainya sangat tinggi, menurut saya pola pikirnya sangat bagus. Saya pikir dia tahu bagaimana rasanya karena dia telah berakting di atas panggung. Saya pikir bagus untuk sering berakting di panggung ketika Anda masih belum dikenal. Dengan begitu, Anda tidak perlu takut. Jung Won-in tentang perasaannya bekerja sama dengan Kim Seon-ho, Digital Chosun. Saya pikir bagus untuk sering berakting di panggung ketika Anda masih belum dikenal. Dengan begitu, Anda tidak perlu takut. Jung Won-in tentang perasaannya bekerja sama dengan Kim Seon-ho, Digital Chosun. Serial ini menjadi hit domestik dan internasional dengan peringkat pemirsa mencapai 13,322% dan kemudian menjadi salah satu serial televisi dengan rating tertinggi dalam sejarah televisi kabel Korea. Pada bulan September tahun 2021, saat Hometown Cha-Cha-Cha ditayangkan, Kim sekali lagi menduduki puncak indeks peringkat reputasi merek lembaga penelitian bisnis Korea. Menurut Good Data Corporation, Kim memuncaki kategori aktor di topikalitas TV dari minggu ke-3 Agustus hingga minggu ke-4 September, dari minggu pertama hingga ke-2 Oktober, dan peringkat kedua di minggu ke-5 September tahun 2021. Peran utama Shin Min-a sebagai Hye-jin dan penampilan Kim Seon-ho sebagai Chief Hong adalah perekat yang menyatukan serial ini. Kimia magnetik mereka di layar mirip dengan Julia Roberts dan Richard Gere di Pretty Woman. Pada Desember tahun 2021, ia terpilih sebagai peringkat pertama dalam aktor televisi terbaik Gallup Korea tahun ini. Dia juga mulai memfilmkan film fitur debut pertamanya, yang disutradarai oleh Park Hoon-jung, The Childe. Pembacaan naskah pertama dilakukan pada tanggal 3 Desember tahun 2021 dan fotografi utama dimulai pada tanggal 10 Desember tahun 2021. Pada Mei tahun 2022, diumumkan bahwa Kim akan kembali ke teater dengan karya ketiga Festival Drama Terbaik ke-9. Lakon Touching the Void oleh David Gray. Ini didasarkan pada kisah nyata tentang kelangsungan hidup dua pendaki gunung Inggris, Yo Simpson dan Simon Yates. Kim adalah pemeran rangkap 3 dengan aktor Shin Sung-min dan Lee Hui-jong untuk peran Yo. Pemutaran perdana Korea, disutradarai oleh Kim Dong-yeon, ditampilkan di Art One Theater 2 di Daehangno dari tanggal 8 Juli hingga tanggal 18 September tahun 2022. Menurut Interpar, tiket pertunjukan yang dibintangi Kim di teater berkapasitas 250 kursi semuanya terjual habis. Belakangan, Kim menyumbangkan seluruh biaya teaternya. Pada Januari tahun 2023, distributor film S-Maker Movieworks menyatakan bahwa fotografi utama Tyron dimulai pada tanggal 2 Januari. Kim beradu akting dengan Cha Seung-won dan Kim Kang-woo dalam film aksi neo-noir yang disutradarai oleh Park Hoon-jung. Pada akhir Mei tahun 2022, Kim muncul dalam video khusus KTT Seoul P4G 2021, KTT multilateral pertama Korea di bidang lingkungan. Ini dirilis di saluran Naver, Kakao TV dan YouTube Korea Blue House.
Kim memperkenalkan proyek dukungan panel surya perusahaan Ventura di Afrika. Menyusul popularitasnya yang meningkat pada tahun 2020, Kim telah terpilih sebagai wajah dari berbagai merek di Korea Selatan dan Asia Tenggara. Pengesahannya mencakup pakaian, elektronik, kosmetik, makanan, e-commerce, dan lainnya. Beberapa merek yang didukung oleh Kim mencapai rekor penjualan pada tahun 2021, ini diberi label efek Kim Seon-ho. Dikaitkan dengan popularitasnya yang meningkat pesat baik di Korea maupun internasional. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2021, seorang pengguna yang mengatakan bahwa dia adalah mantan pacar aktor K. Kemudian diturunkan menjadi Kim, membuat tuduhan di forum internet Korea bahwa aktor tersebut telah memaksanya untuk melakukan aborsi saat keduanya sedang berkencan. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2021, sehubungan dengan klaim mantan pacarnya, dia mengeluarkan permintaan maaf publik melalui agensinya. Saat klaim mantan pacarnya menarik perhatian publik, pengiklan dengan cepat menarik iklan mereka yang menampilkan Kim, yang menurut Korea's Daily, termasuk merek internasional populer seperti jaringan restoran pizza Amerika dan merek kamera Jepang. Kim mengundurkan diri dari pemeran tetap variety show KBS 2 Days dan 1 Night. Dan kemudian mengundurkan diri dari proyek film Dog Days dan komedi romantis Lee Sang-geun 2 O'Clock Date. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2021, mantan pacar Kim mengeluarkan pernyataan baru yang menyatakan bahwa ada beberapa kesalahpahaman di antara mereka dan dia telah menerima permintaan maaf darinya. Dia juga meminta maaf karena menyebabkan kerusakan yang tidak disengaja. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2021, sebuah outlet media Korea menerbitkan bukti baru yang menantang tuduhan mantan pacar Kim, mengutip sumber dari kenalan dekat Kim dan mantan pacarnya, dengan laporan yang menyatakan bahwa keputusan aborsi itu saling menguntungkan, dan bahwa pasangan tersebut putus setelah keadaan yang dipertanyakan seputar mantan pacar. Menyusul laporan baru tersebut, 7 perusahaan melanjutkan iklan yang menampilkan Kim. Tim produksi film Satropics juga mengumumkan keputusan mereka untuk melanjutkan proyek mereka dan mendaftarkan Kim sebagai aktor utama. Pada tanggal 27 Januari tahun 2021, agensinya SALT Entertainment mengonfirmasi bahwa dia menyumbangkan 100 juta won, sekitar $90.300 kepada Yayasan Leukemia Anak Korea. Agensinya menyatakan, sebagai imbalan atas dukungan dan cinta yang dia terima dari banyak orang, dia berdonasi dengan harapan bahwa itu bisa menjadi sedikit bantuan untuk anak-anak dan keluarga mereka yang mengalami masa sulit. Pada September tahun 2021, dia bermitra dengan Marco Rojo untuk proyek Happy Beans Special Funding, yang menggalang dana untuk kondisi tempat tinggal yang lebih baik bagi para lansia. 3 hari setelah pembukaan dana pada tanggal 3 September, penggalangan dana melampaui 100 juta won, melebihi jumlah target sebesar 3.600%. Pada Desember tahun 2021, dia diam-diam mendonasikan 50 juta won ke Yayasan Anak Leukemia Korea. Sumbangan itu tidak diungkapkan karena permintaan Kim Seon-ho. Agensinya juga menolak berkomentar dan menyatakan, "Saya tahu itu dilakukan secara pribadi karena dia ingin membantu." Pada September tahun 2022, Kim menyumbangkan seluruh biaya teaternya dari drama Touching the Void untuk membantu para korban Topan Hinamnor dengan berdonasi melalui Asosiasi Bantuan Bencana Korea Jembatan Pengharapan.